Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan renungan dari Monsinyur Hadi Sumarta Okaram pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Saudari dan saudara, Injil Markus hari ini mengisahkan tentang percobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun 40 hari. Dia dicobai oleh iblis di antara binatang-binatang liar. Dia mengalami kesepian, kesendirian, penderitaan, kelaparan, dan kehausan, serta penghinaan sebagai sasaran godaan dari iblis. Semuanya itu dialami oleh Yesus untuk kita. Bukankah kenyataan itu membuat kita menjadi merasa malu? Apabila kita kadang-kadang tidak mau mengalami penderitaan atau merasa dihina karena diri kita sendiri. Yesus tidak berdosa sehingga harus ditebus. Tetapi Ia mau memikul penebusan untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Ia adalah putra Allah dan ada di surga. Tetapi Ia mau meninggalkannya dan menjadi manusia sehingga bersedia mengalami penghinaan dan penderitaan agar dapat membawa serta kita bersama Dia ke surga, tempat kediamannya yang abadi. Saudari dan saudara, rasa syukur atau terima kasih apakah yang akan kita persembahkan kepadanya? Apakah kita ini kurang tahu bersyukur kepadanya? Tidak memperhatikan kehadirannya? Bahkan tak jarang kurang hormat dan tidak taat kepadanya. Gereja sudah sangat meringankan tuntutan-tuntutan puasa dan ungkapan pertobatan. Namun meskipun demikian, dari kita masing-masing masih diharapkan mau berpuasa dan berpantang sendiri secara pribadi. Puasa dan berpantang memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Namun kita semua tanpa kekecualian dapat dan harus tahu dan mau bermati raga dalam pikiran, kehendak, keinginan sendiri sebagai balasan kita terhadap kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Misalnya berdoa lebih banyak, mengatasi pikiran, gagasan yang negatif terhadap sesama, hemat dalam kata-kata buruk, dan khususnya sikap penuh dendam atau antipati kepada orang lain. Lebih banyak berbuat baik dan menolong orang lain daripada memenuhi keinginan-keinginan sendiri. Khusus selama masa puasa ini, setiap orang Kristiani sejati harus selalu tahu dan mau berbuat apa saja yang baik sebagai tanda syukur dan hormat kepada Kristus yang telah berbuat baik begitu banyak kepada kita. Saudari dan saudara, dengan berbuat demikian, kita melaksanakan apa yang diserukan oleh Yesus hari ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah intisari atau hakikat ajaran Yesus. Meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Setiap orang yang sungguh percaya kepada Injil, artinya percaya akan hidup kekal yang disediakan oleh Allah bagi kita sesudah hidup sekarang ini, tidak akan merasa berat atau sukar berpuasa, bahkan menderita lahir batin, untuk tidak mengecewakan atau menolak Allah yang begitu memperhatikan dan mengasihinya. Hidup kita sekarang ini akan berlalu. Setiap langkah yang kita ambil,
nafas yang kita tarik setiap detik, setiap jam, setiap hari, mau tak mau membawa kita kepada akhir hidup kita di dunia ini. Akhirnya membawa ke makam kita masing-masing. Tetapi setiap orang Kristiani sejati tahu dan yakin bahwa makam bukanlah akhir perjalanan hidup kita seutuhnya. Kematian kita adalah awal hidup sejati, asal kita menghayati hidup kita yang terbatas waktunya itu sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Saudari dan saudara, kita berasal dari debu dan kembali kepada debu. Ia sekarang ini pun minta kepada kita masing-masing untuk bertobat dan percaya kepada Injil-Nya. Bila kita setia kepadanya untuk hidup sebagai orang Kristiani sejati, sebagai murid-Nya, kita tidak perlu khawatir kapanpun Tuhan memanggil kita, sebab Ia memanggil kita justru untuk membawa kita kepada hidup abadi. Amin.